Oke. Yo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah mampir lagi di sini. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas pertanyaan dari video sebelumnya, yaitu mengapa sih kok hantu yang serem-serem itu kalau di Indonesia sama di luar negeri itu berbeda? Ya, kalau di Indonesia itu identik dengan, ya kalian tahu sendiri kan, yang suka lompat-lompat itu si pocong. Terus si kuntilanak, kuntil tak beranak, kuntil tak bercucu, terus sundel bolong, hantu jeruk purut, suster ngesot, dan kawan-kawannya. Terus kenapa kalau di luar negeri itu hantunya semacam ya tukang palak sama tukang sodakoh, falak sama sadako ya. Terus apa yang menyebabkan mereka itu kok bisa berbeda? Mungkin nggak sih kalau si falak ini ada di Indonesia misal, terus si pocong ini ada di Jepang sana, ada di Arab misal ada pocong. Nah, mari kita bahas di video ini. Oke, yang pertama, mengapa mereka berbeda? Karena dasar penciptaan makhluk halus selain manusia itu ada dua, yaitu dari cahaya dan dari api. Kalau dari cahaya itu angel atau malaikat. Tapi kalau yang dari api, ini ada 3 jenis penciptaan. Oke, 3 jenis itu apa aja? Yang satu yaitu kita sebut sebagai bangsa jin. Yang kedua itu setan. Yang keempat adalah iblis. Mereka berbeda, tapi dasar penciptaan mereka itu sama. Kita analogikan api itu bisa berubah-ubah bentuk. Ya, benar ya? Karena apa? Misal nih, kita punya api. Api itu kemudian membakar suatu rumah. Kemudian secara nggak langsung bentuk api itu kayak rumah kan, bakar mereka. Kemudian kalau api itu membakar hutan, ya jangan hutan ya, pohon, maka api itu akan berbentuk seperti pohon. Misal api itu membakar pohon cemara ya. Jadi kan bentuknya apinya kayak pohon cemara juga. Nah, itulah yang membuat mereka itu bisa berubah bentuk. Ya, dasar penciptaan mereka api, tapi mereka bisa berubah bentuk. Nah, si jin, setan, dan iblis ini berubah bentuk. Sesuai apa? Sesuai dengan kondisi manusia di mana mereka berada. Misal di Indonesia itu, ya imajinasi mereka itu takutnya sama si pocong, takutnya sama si kalau ketemu genderuwo, tahu kan genderuwo itu yang matanya merah, tubuhnya hitam itu. Terus takut lagi sama si kuntilanak misal, sama si suster ngesot. Ya bayangan mereka kan, wah takut nih di rumah sakit tiba-tiba ada suster ngesot. Karena apa? Karena bayangan kita itu, imajinasi kita itu takutnya sama itu. Dan bangsa jin itu bisa tahu kita takutnya sama apa. Karena pas sejak kecil kita, orang tua kita nakut-nakutin kita, misal, awas nanti di situ ada genderuwo. Nah, awas jangan nanti ada pocong misalnya. Akhirnya si bangsa jin ini yang ada di sekitar kita di Indonesia itu taunya kita takut sama hal-hal seperti itu. Misal orang tua kita dari kecil itu ngomong, awas di situ nanti ada falak gitu ya. Mungkin jinnya bentuknya akan seperti falak, ya gitu loh. Jadi tergantung dengan kondisi masing-masing daerah menurut saya. Menurut daerah itu mereka mitosnya apa, takutnya sama apa, ya mereka akan berbentuk seperti itu. Kalau di luar negeri mungkin ya mereka kalau di gereja gitu ya takutnya sama si suster yang serem, yang suster yang kena kasus pembunuhan dan lain-lain, akhirnya jadi si falak tadi. Kemudian kita akan membahas 3 jenis penciptaan dari api yang berbentuk jin, setan, dan iblis. Mereka ini punya peran yang berbeda. Kalau si jin ini dia punya peran penciptaan, yaitu kalau kita sebutkan di kitab suci Al-Quran, ya yang bagi yang muslim ya, itu penjelasannya Tuhan atau Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Jadi kita sama jin itu sama, diciptakan untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Nah, ini si jin ya. Tidak menyebutkan setan atau iblis. Tapi kalau setan itu dia bertugas untuk menyesatkan jin atau manusia. Buktinya apa? Karena ada jin itu mereka yang baik, ada juga yang jahat, sama seperti manusia. Manusia ada yang jadi maling, tapi ada juga yang jadi polisi. Dimanapun profesi kita, ada kan manusia yang di situ itu jadi baik, ada yang jadi buruk, ada yang jujur, ada yang korupsi misalnya. Nah itu dipengaruhi oleh apa? Salah satunya oleh si setan. Nah ini setan disalahin terus nih. Oke, maaf setan. Nggak apa-apa. Sorry. Kemudian untuk si setan itu untuk menyesatkan ya. Kalau si iblis ini beda lagi. Si iblis ini dia si apa ya? Kayak kalau sini tuh preman gitu ya. Preman tapi juga tentara, tapi juga punya peralatan lengkap, punya senjata. Jadi dia tuh penciptaan dari api yang lebih kuat lagi, yaitu si iblis.
Dia tuh lebih kuat lagi. Dia tuh, wah, secara misal kita kemarin menjelaskan tenaga dalam ya. Mereka tenaga dalamnya gede. Tenaga dalamnya gede, mereka lebih kuat. Dan mereka biasanya itu punya, misal bisa mimpin suatu kelompok gitu ya, sama kayak manusia itu. Di situ juga ada bangsa jin di bawah mereka. Oke. Gambarannya seperti ini. Misal ada suatu kelompok itu ya, pasti ada pemimpinnya. Pemimpinnya itu misal si iblis gitu ya. Terus kemudian bawahan mereka itu ada jin yang membangkang, misalnya, yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yang dipengaruhi oleh setan pastinya. Nah, jadi posisinya itu ada jin, ada iblis. Iblis ini sendiri ya, dia tidak diciptakan untuk menyembah, tapi juga untuk membangkang. Tapi dia lebih kuat gitu istilahnya. Tapi untuk si setan, dia itu lebih ke halus. Kita menganalogikan halus itu seperti ini. Kalau kita melihat misal kursi gitu ya, jelas itu kita anggap kasar. Kemudian kita lihat kursi yang transparan, misal terbuat dari kaca, kita harus melihatnya itu dengan lebih jeli lagi, ya kan? Itu posisi jin, kita ibaratkan seperti itu. Tapi kalau nggak terlihat, nggak transparan juga nggak kelihatan, nah itu setan. Dia nggak kelihatan, lebih halus lagi setan. Karena dia mempengaruhi penciptaan manusia dan juga jin, mempengaruhi untuk berbuat nggak baik dan nggak benar, yang nggak sesuai dengan tujuan penciptaan mereka. Nah, kemudian si jin ini ya artinya sama kayak kita, ada jin baik dan ada jin buruk. Ada jin yang beribadah, ada jin yang nggak beribadah. Kemudian yang mengganggu kita, yang biasanya usil ke kita lah, muncul lah, tiba-tiba di belakang kita kayak, nah itu jin yang baik apa buruk? Nah, jawabannya nggak pasti. Karena jin itu ada jin yang, misal jin yang baik gitu ya, jin yang beribadah. Tapi mereka itu ketika kamu datang ke tempat baru terus menemukan jin yang rajin beribadah itu ya. Tapi kemudian mereka merasa agak terganggu dengan aktivitas kita. Kemudian mereka menunjukkan eksistensinya. Ya kan, hanya sekedar ngasih tahu kalau mereka ada di sini, kamu jangan terlalu mengganggu kita. Nah, itu bangsa jin yang baik tapi menunjukkan eksistensinya. Jadi nggak mesti lah ya. Jin yang suka ganggu itu sebenarnya nggak ganggu. Kadang mereka cuma menunjukkan eksistensinya, mereka ada di sini. Atau kemudian memang jin mereka itu jin yang jahat, kemudian memang niat untuk ganggu kita. Jadi macam-macam. Nah, kalian nih kalau bisa nih, misal ketemu di tempat baru atau di sinilah, juga lumayan. Nah, kalau kalian itu berjumpa terus bisa ngobrol-ngobrol nih, diajak ngobrol aja. Niatkan dalam hati untuk ngobrol sama si jin itu yang mencoba untuk menghubungi kita, ngasih tahu kita. Tanya aja, ngobrol gitu. Coba berinteraksi, memahami mereka, tujuannya apa. Kemungkinan besar ya, kalian bisa kerasa mereka tuh ngapain sih di sini. Boleh dicoba. Kemudian ada juga jin itu yang memang suka usil, ya, suka nongol-nongol, nggak jelas, misal di kamar mandi. Nah, tapi kalau kita manusia ngusilin teman kita, terus kemudian teman yang kita usilin itu nggak merasa terusil, kita ya agak kecewa ya. Misal kita ngerjain orang gitu, di prank misal, ternyata dia nggak ke prank, kita kecewa dong, ya nggak? Sama kayak bangsa jin itu. Misal bangsa jin ini memang niatnya usil ke kita. Tapi kita aja nggak takut, kita be aja. Lu ngapain sih kayak gitu ya? Mereka tuh juga kecewa. Jadi sama mereka punya sifat kayak gitu, kecewa dan lain-lain. Jadi kalau kalian ke tempat baru dan kalian merasa pede gitu ya nggak usah takut. Mereka akan kecewa sendiri kalau ganggu terus kita nggak takut. Mereka akan kecewa sendiri. Ya kecuali bukannya saya nakut-nakutin. Kecuali kalau emang tempat itu bener-bener wah ada kerajaan jin. Di situ ada iblis, ada kawan-kawan jadi satu misalnya. Nah itu beda lagi kalau itu. Tapi tetap karena dasarnya manusia itu kan memang, saya bilang manusia itu penciptanya dari tanah ya. Dan kita tuh makhluk paling sempurna disebutkan. Jadi meskipun mereka tuh ada kerajaan gitu ya, kita nggak tahu, kita masuk di situ, kita wujud aslinya tahu, kita misal berada di rumah, tapi ternyata rumah itu kerajaan jin. Ya kita tetap menang sebagai manusia. Kita karena penciptaan paling kuat, paling sempurna. Ya, jadi teman-teman harus pede aja nih, misal di tempat yang horor atau apa, pede aja. Mereka akan kecewa sendiri sama kita. Wah ini orang ini nggak takut nih, ya udah tinggalin aja lah. Nah makanya biasanya orang-orang yang lebih takut itu lebih diganggu. Seperti itu. Kemudian, tadi saya ngomong masalah ada kerajaan jin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka itu juga seperti kita? Misal punya negara, punya kerajaan, punya desa gitu ya. Punya pemerintahan, punya KPK misal. Nah, jawabannya mungkin bisa kita bahas di video berikutnya ya. Spoiler aja nih, jadi mereka itu penciptanya sama kan, tujuannya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Kemudian cara beribadahnya tuh apakah sama juga seperti kita? Jawabannya oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Thank you so much dan bye-bye.
Ah.